Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Tep Musyafa dari kelas 10 KGSP 2, absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas senyawa hidrokarbon, yaitu sukrosa. Selamat menyaksikan. Nah, topik pembahasan yang akan saya bahas pada PPT kali ini yaitu 1. Pengertian sukrosa, yang kedua, asal-usul sukrosa, yang ketiga, reaksi pembentukan sukrosa, yang keempat, reaksi penguraian sukrosa, yang kelima, kegunaan sukrosa, yang keenam, dampak penggunaan sukrosa. Lanjut. Nah, kita masuk ke bab pertama, yaitu pengertian sukrosa. Apa sih itu sukrosa? Sukrosa merupakan suatu disakarida yang dibentuk dari monomer-monomernya yang berupa unit glukosa dan fruktosa dengan rumus molekul C12H22O11. Senyawa ini dikenal sebagai sumber nutrisi serta dibentuk oleh tumbuhan, tidak oleh organisme lain seperti hewan. Penambahan sukrosa dalam media berfungsi sebagai sumber karbon. Sukrosa atau gula dapur diperoleh dari gula tebu atau gula bit. Sukrosa ini paling kita kenal dengan nama yaitu gula pasir. Struktur sukrosa. Nah, kayak gini nih strukturnya. Karena dia adalah gabungan dari unit glukosa dan fruktosa, jadi dia adalah gabungan dari struktur glukosa dan fruktosa, menghasilkan struktur seperti ini. Struktur alfa-D-glukopiranosil 1, 2, beta-D-fruktofuranasida. Pada sukrosa, glukosa dan fruktosa terhubung melalui ikatan selang karbon pertama atau C1 pada subunit glukosa dengan karbon kedua yaitu C2 milik fruktosa. Ikatan ini dikatakan dengan ikatan glikosida. Nah, ciri dan sifat sukrosa. Pasti kita ingin tahu ya ciri dan sifatnya. Sukrosa adalah disakarida, yaitu mempunyai dua monosakarida atau gula, yaitu mempunyai glukosa dan fruktosa. Proses pemecahannya itu melalui proses hidrolisis, yaitu penguraian melalui air. Sukrosa itu memiliki ciri dan sifat, yaitu 1. Titik lelehnya, yaitu 186 derajat Celcius. Yang kedua, densitasnya itu 1857 gram cm3. Yang ketiga, solubility yaitu 2000 gram per liter pada 15 derajat Celcius. Yang sifat fisik yang dapat kita lihat yaitu dia tidak berwarna, larut dalam air dan etanol, tetapi tidak larut dalam ether dan kloroform, bersifat optis aktif. Yang kelima, sifat kimia, yaitu dalam suasana asam dan suhu tinggi akan mengalami inverse menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, kita lanjut ke bab 2, yaitu asal-usul sukrosa. Pasti ingin tahu kan bagaimana sukrosa itu asal-usulnya. Asal-usul sukrosa. Sukrosa dikenal sebagai gula, meskipun secara kimia kata gula mencakup sejumlah besar karbohidrat. Mengenai asal-usul sukrosa, produksi industri gula terutama diperoleh dari dua spesies, yaitu satu adalah dari tebu dan yang lainnya adalah dari bit. Dalam kasus tebu, 70% dari produksi tercapai dan 30% dari bit gula. Ketika sukrosa diekstraksi dari tebu, bagian yang digunakan adalah batangnya, yang mengandung total antara 15 dan 20% sukrosa. Sedangkan dalam kasus bit gula, bagian yang digunakan adalah akarnya, dengan konten dengan persentase yang kira-kira sama. Sukrosa adalah jenis disakarida heterogen yang dibentuk oleh glukosa yang muncul dalam bentuk piranosa, yaitu cincin dengan 6 anggota, dan fruktosa itu sebagai furanosa, yaitu cincin beranggotakan 5. Monosakarida ini dihubungkan oleh karbon 1 dalam hal glukosa dan oleh karbon 2 dalam hal fruktosa. Ikatan yang menyatukan mereka adalah tipe glikosidik, dengan alfa adalah glukosa dan beta untuk fruktosa. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa sukrosa adalah alfa-D
glukopironase 1-2 beta-D-fruktofuronasida. Lanjut, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu reaksi pembentukan sukrosa. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya sukrosa? Sukrosa adalah disakarida yang dibentuk dari unit monosakarida yang berbeda yaitu antara satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Antara kedua unit monosakarida ini tersebut diikat dengan ikatan alfa-1 beta-2 glikosida. Sukrosa atau gula meja terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, di mana mereka disintesis dari D-glukosa dan D-fruktosa. Sedangkan suatu ikatan glikosidik antara C1 anomerik dari A-D-glukosa dan C2 anomerik dari beta-D-fruktosa menghubungkan kedua monosakarida melalui suatu jembatan, yaitu jembatan oksigen, menghasilkan suatu ikatan alfa 1,2. Nah, setelah terbentuk pasti ada penguraian. Nah, di bab ini saya akan membahas reaksi penguraian sukrosa. Reaksi penguraian sukrosa yaitu pada umumnya C12H22O11 ditambah H2O yaitu sukrosa ditambah air akan menghasilkan C6H12O6 ditambah C6H12O6. Jadi dia terpecah menjadi glukosa dan fruktosa. Reaksi yang terjadi adalah reaksi hidrolisis, yaitu penguraian melalui air. Sukrosa akan berpecah menjadi monosakarida, yaitu menjadi glukosa dan fruktosa ketika bertemu dengan air. Sukrosa ini juga akan meleleh pada suhu 186 derajat Celcius atau 367 derajat Fahrenheit dan membentuk karamel. Seperti karbohidrat lainnya, sukrosa jika terbakar akan menghasilkan karbon dioksida dan cairan. Contohnya itu, untuk bahan bakar roket amatir, sukrosa digunakan sebagai bahan bakar dengan dicampurkan. Nah, pasti kita ingin tahu kan kegunaan sukrosa. Nah, pada bab ini kita akan membahas kegunaan sukrosa. Kegunaan sukrosa yaitu 1. Tanaman menghasilkan sukrosa selama fotosintesis sehingga menjadikan gula sebagai yang paling melimpah di alam. Tebu dan gula bit yang sangat kaya sumber sukrosa sehingga sukrosa diekstrak untuk menghasilkan gula pasir yang sering kita konsumsi. Sukrosa dalam bentuk apapun memberi Anda dorongan energi, tapi itu juga akan menjadikan Anda sehat ketika datang dari buah-buahan dan sayuran alami. Lalu, hubungan antara molekul yang disebut jembatan oksigen asetal membuat sukrosa adalah gula non-reduksi, yang berarti kurang reaktif daripada kebanyakan gula lainnya. Ini tidak mempengaruhi sistem pencernaan atau fungsi dalam tubuh kita, tapi itu membuat perbedaan selama memasak. Karena sukrosa itu non-reduksi, sukrosa tidak dapat berpartisipasi dalam perubahan kimia yang disebut reaksi Maillard. Ini memungkinkan gula lain untuk berinteraksi dengan asam amino dalam makanan. Selanjutnya, ketika Anda mengonsumsi sukrosa, enzim pencernaan memecah ikatan antara fruktosa dan glukosa, dan dua gula ini memasuki sistem Anda. Ketika glukosa mencapai aliran darah, insulin mengangkut ke dalam sel-sel di seluruh tubuh Anda, di mana itu diubah menjadi energi. Lemak dapat digunakan untuk energi atau disimpan dalam jaringan adiposa. Nah, berikut ada produk-produk dari sukrosa yang biasanya kita kenal dengan gula pasir. Banyak loh merek-mereknya. Contohnya Gunung Madu, Manis Kita. Lalu juga ada inovasi gula pasir sehat, yaitu no kaloris. Dan juga ada gula pasir kristal dari tebu yang warnanya coklat. Menarik banget kan? Lalu masih banyak lagi jenis-jenis gula yang dihasilkan dari sukrosa ini. Nah,
Ketika sudah membicarakan kegunaan sukrosa, pasti ada dampak negatif atau dampak dari penggunaan itu. Nah, pada bab kali ini kita akan membahasnya. Dampak negatifnya yaitu satu, mengurangi sistem kekebalan. Yang kedua, menyebabkan hyperaktif dan mengurangi konsentrasi. Yang ketiga, melemahkan penglihatan. Yang keempat, dapat menyebabkan sakit perut, gangguan pencernaan, dan asam lambung. Yang kelima, menyebabkan diabetes di usia muda. Yang keenam, meningkatkan resiko kerusakan gigi. Yang ketujuh, merusak kulit. Yang kedelapan, meningkatkan risiko diabetes. Yang kesembilan, meningkatkan risiko depresi. Dan yang kesepuluh, meningkatkan risiko penyakit jantung. Dan juga masih banyak lagi dampak negatif. Sebenarnya, jika kita menggunakan atau mengonsumsi sukrosa dalam bentuk atau takaran yang secukupnya, maka dampak negatif ini tuh bisa kita hindari. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.